Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa kembali berjumpa di channel ini, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga saudaraku semua yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi dalam setiap langkah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan batin yang mendasar bagi setiap manusia. Terlebih cinta dari sesama manusia, suami, istri, anak, dan keluarga, membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidup. Namun, lebih tinggi lagi adalah apabila kita mampu meraih cinta dan kasih sayang dari pencipta seluruh makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba tentu memiliki tanda-tanda, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Begitu pula dengan tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya di dunia ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 tanda bahwa seseorang mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah ketika hidup di dunia. Tanda pertama, Allah membalaskan keburukan hamba di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempercepat balasan atas kesalahannya di dunia. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka Allah akan menangguhkan balasan dosanya hingga kelak di hari kiamat. Tabrani. Subhanallah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Dengan mempercepat balasan dosa di dunia, Allah ingin membersihkan kita, agar kita tidak menanggung siksaan yang jauh lebih pedih di akhirat kelak. Maka jika kita mendapatkan musibah, kesulitan, atau ujian hidup, janganlah langsung berprasangka buruk. Mungkin itu adalah teguran lembut dari Allah agar kita segera sadar, bertaubat, dan memperbaiki diri. Sebaliknya, betapa ngerinya jika dosa-dosa kita justru dibiarkan oleh Allah, tanpa teguran sedikit pun. Itu tanda bahwa Allah murka, membiarkan kita terbuai dalam maksiat hingga kelak ditimpakan azab yang sangat berat di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami uji mereka dengan kesenangan dan penderitaan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Cobaan hidup, kesedihan, bahkan sakit yang kita alami, bisa jadi merupakan jalan Allah untuk membersihkan jiwa kita. Maka bersabarlah dan bersyukurlah. Tanda kedua, Allah membukakan hati dengan keyakinan yang kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan membuka hatinya, mengisinya dengan keyakinan yang kokoh, menjadikan hatinya waspada terhadap kehidupan dunia, lisannya berkata benar, amal perbuatannya lurus, telinganya mendengar kebenaran, dan matanya melihat kebenaran. Abu Nuaim dari Abu Dzar. Masya Allah, jika Allah bukakan hati kita akan merasa ringan dalam beribadah. Kita akan mudah menangis saat mengingat dosa-dosa kita. Kita akan merasa nikmat saat berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Hati yang dibukakan Allah akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ia tidak mudah tergoda oleh gemerlap dunia, tidak mudah goyah oleh fitnah zaman. Ia tetap istiqomah di jalan kebaikan meski badai cobaan menerpa. Maka tanyakan pada diri kita, adakah ketenangan dalam hati kita? Apakah lisan kita selalu berkata benar? Apakah amal perbuatan kita selaras dengan syariatnya? Jika iya, itu adalah salah satu tanda bahwa Allah mencintai kita. Namun, jika hati kita keras, berat untuk beribadah,
mudah mengikuti hawa nafsu, maka kita harus segera memperbanyak istighfar dan bermohon kepada Allah agar diberikan hidayah dan kelunakan hati. Tanda ketiga, Allah memberikan pemahaman tentang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah anugerahkan kepadanya pemahaman dalam agama. Bukhari. Ini adalah nikmat besar yang seringkali tidak kita sadari. Banyak manusia yang diberi harta, jabatan, dan popularitas, namun tidak diberi nikmat pemahaman agama. Mereka sibuk mengejar dunia, namun lalai terhadap akhirat. Sementara orang yang diberi pemahaman agama, ia sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Ia berpegang teguh pada tauhid, menjaga sholatnya, memperbanyak amal soleh, dan selalu berusaha mendekat kepada Allah. Ia tidak rela menjual akidah hanya demi kenikmatan dunia yang fana. Ia hidup dalam kesederhanaan, namun hatinya penuh dengan kekayaan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridek Islam sebagai agamamu. Maka marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Adakah pemahaman agama yang benar dalam diri kita? Apakah kita menjalani Islam bukan hanya sebagai ritual, tapi juga sebagai jalan hidup? Jika iya, maka bersyukurlah, sebab itu adalah tanda cinta Allah pada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika dalam diri kita terdapat 3 tanda ini, yaitu menerima balasan dosa di dunia, hati yang terbuka dengan keyakinan, dan pemahaman agama yang lurus, maka berbahagialah. Itu semua adalah bukti cinta dan sayang Allah kepada kita. Namun jika sebaliknya, mari kita khawatir, introspeksi, dan segera kembali ke jalannya. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Yakinlah, pintu taubat selalu terbuka lebar, selama kita masih diberi kesempatan hidup. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.